Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 398, memiliki sesuatu yang dinilai. Oleh karena itu, setelah selera makan mereka terpuaskan, kelompok Huang Xiaolong meninggalkan restoran dan menanyakan arah menuju perusahaan penilai puncak kuno. Perusahaan penilai puncak Archaik merupakan salah satu perusahaan penilai terbesar di kota Oblast Selatan, yang menjual berbagai jenis barang mulai dari bahan penyempurnaan pil hingga lukisan, buku, keterampilan bertarung, dan teknik kultivasi, serta berbagai barang lainnya. Beberapa saat kemudian, kelompok Huang Xiaolong mencapai salah satu jalan paling makmur di kota itu, Jalan Polandia. Perusahaan penilai puncak Archaik terletak di Jalan Polen ini, di posisi yang paling strategis. Sesampainya di Jalan Polen, mereka langsung menuju perusahaan penilai puncak Archaik. Jalan Polen ini sama ramainya dengan jalan kuliner, dengan sedikit perbedaan. Pejalan kaki yang keluar masuk jalan kuliner sebagian besar adalah rakyat jelata, sedangkan di Jalan Polen, jubah brokat mewah memenuhi jalan, perhiasan mewah berkilauan dan berkilauan di bawah sinar matahari, bukti status tinggi mereka, mereka adalah bangsawan atau murid keluarga besar. Suasana di Food Street ramai dan berisik. Meski ada banyak orang di Polen Street, tingkat kebisingannya lebih terkendali. Sesaat kemudian, kelompok Huang Xiaolong berdiri di depan gedung Archaik Pick Appraisal Firm. Fasad Archaik Pick Appraisal Firm besar dan luas, dengan dekorasi megah yang memancarkan keanggunan dan keagungan yang tenang. Dilihat dari penampilannya, itu bahkan lebih mengesankan daripada Aulu Shop. Di dalam, dekorasi aula berada pada skala yang lebih besar dibandingkan dengan fasad, memancarkan keanggunan kelas atas. Salah satu anggota staf melihat kelompok Huang Xiaolong. Mendekati dengan langkah lincah, dia dengan sopan bertanya, bolehkah saya tahu apakah beberapa tamu datang untuk menilai harta karun atau membeli harta karun? Menilai harta karun. Jawab Huang Xiaolong. Beberapa tamu, silakan ikut dengan saya. Mendengar jawaban Huang Xiaolong, staf itu menuntun Huang Xiaolong ke sebuah kursi di sudut, sambil berkata, pemilik kami saat ini sedang membantu Nona yang dari Istana Kastelan untuk menilai sebuah harta karun, mohon tunggu sebentar. Staf itu berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Ketika kelompok Huang Xiaolong memasuki aula, orang lain di dalam melirik sekilas dan tidak lagi memedulikan mereka. Huang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian duduk, mengamati kegiatan di aula. Di tengah aula terdapat sekelompok anak muda, 3 pria dan 2 wanita, semuanya mengenakan jubah dan gaun brokat mahal. Jelas, di antara kedua wanita itu, salah satunya adalah Nona yang dari Istana Kota Oblast Selatan yang disebutkan sebelumnya. Di atas meja di hadapan mereka terletak benda giok, botol kuno, sebilah pisau pendek, dan tangkai pendek tanaman bunga valet. Di sisi lain meja duduk seorang pria setengah baya yang gemuk dengan 2 kumis tipis dan panjang, disertai sepasang mata kecil. Dia adalah pemilik Archaik Pick Appraisal Firm, Gu Feng. Nama firma penilai ini diambil dari nama Gu Feng sendiri. Pada saat ini, pemilik Archaik Pick Appraisal Firm sedang memegang sesuatu seperti kaca pembesar, mengamati dengan saksama bilah pendek di atas meja. Bilah pendek itu panjangnya setengah dari lengan orang dewasa, badan bilahnya bersinar dengan cahaya merah kehijauan dan bertuliskan pola kepala binatang iblis. Di bawah cahaya itu, pola kepala binatang iblis memantulkan cahaya kuning muda. Beberapa saat kemudian, bos perusahaan penilai puncak kuno itu melihat ke arah seorang wanita berkulit putih dan berwajah bulat yang berpakaian ungu. Selamat, Nona Yang, bilah pendek ini kemungkinan besar adalah pedang binatang Luna yang legendaris. Beberapa ribu tahun yang lalu, pedang binatang Luna ini adalah harta warisan suku binatang Luna. Konon, di bawah sinar bulan, bilah ini dapat menampilkan kekuatan magis. Wajah Yang Ying tidak menunjukkan kegembiraan saat mendengar kata-kata ini, sebaliknya, dia tampak sombong dan angkuh, benarkah? Kalau begitu, menurut pendapat bos Gu Feng, berapa harga pedang binatang Luna ini jika dilelang? Gu Feng tersenyum, jika pedang binatang bulan ini dibawa ke balai lelang, harganya bisa mencapai setidaknya 50 juta koin emas. Pemuda yang duduk di sebelah Yang Ying, Lin Wu, tertawa sambil berkata, selamat, Nona Yang. 3 orang lainnya segera menyusul, menyampaikan ucapan selamat yang tulus. Yang Ying mengangguk, memperlihatkan senyum acuh tak acuh, hanya 50 juta, itu tidak seberapa. Makna tersiratnya adalah, dia tidak peduli dengan 50 juta koin emas belaka. Selanjutnya, pemilik perusahaan penilai puncak kuno terus menilai benda giok dan botol di atas meja. Ketika sampai pada tanaman berbatang kecil itu, ekspresi wajah Gu Feng berubah serius. Sedetik kemudian, dia berseru, ini mungkin tanaman yang mereka sebut raja dari 1000 tanaman herbal, rumput ungu 9 daun. Selain itu, ini adalah batang yang berusia lebih dari 1000 tahun. Ketiga pemuda dan pemudi itu terkesiap kaget mendengar penilaian Gu Feng. Raja 1000 rempah, rumput ungu 9 daun. Obat mujarab yang langka, tidak peduli seberapa parah luka seseorang, menelan rumput ungu 9 daun ini akan menyembuhkan semua luka.
Ekspresi Yang Ying tetap tenang seolah-olah dia sudah tahu, penglihatan bos Gu Feng benar-benar bagus. Memang, ini adalah Raja Seribu Ramuan, rumput ungu 9 daun. Tujuan utamaku di sini kali ini adalah untuk meminta bos Gu Feng membantuku menentukan usia sebenarnya dari rumput ungu 9 daun ini. Gu Feng tercengang, lalu mulai memeriksa tanaman kecil itu dengan saksama. Sesaat kemudian, dia berkata, rumput ungu 9 daun ini seharusnya berusia 1300 tahun. Suara Lil Tian bergema di aula saat ini, kakak, ramuan itu terlihat sangat lezat. Pada akhirnya, dia bahkan menelan ludah, matanya menatap tajam ke tangkai kecil ramuan di tengah aula yang memancarkan cahaya lembut yang memikat. Suara Lil Tian terlalu tiba-tiba dan kasar, menarik perhatian semua orang di aula. Alis mata Yang Ying berkerut sedikit, rasa jijik tampak di matanya, dari mana datangnya anak buas ini, kasar dan tidak tahu sopan santun. Kaki Lil Tian telanjang, dan meskipun pakaiannya bagus, pakaiannya terbuat dari bahan biasa, menyerupai salah satu anak rakyat jelata yang miskin. Bagi para bangsawan dan murid keluarga besar seperti Yang Ying, mereka paling membenci rakyat jelata yang rendah ini. Pakaian Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu nyaris tidak lewat. Pemuda di samping Yang Ying, Lin Wu, melotot ke arah Lil Tian, enak. Dasar bocah, ramuan langka semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimakan oleh orang biasa sepertimu. Mampu menghirup udara yang sama di hadapan ramuan ini sepadan dengan 10 kali keberuntunganmu. Biar ku beritahu, 100 kali hidupmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai daun dari rumput ungu 9 daun ini. Lin Wu membusungkan dadanya dengan arogan, menatap Huang Xiaolong, Zhao Su, Zhang Fu, dan Lil Tian. Huang Xiaolong tetap tenang seperti biasa, benarkah? Pemuda lain dari kelompok itu, Qin Guo, kali ini berbicara, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menilai harta karun? Karena kita sudah selesai menilai harta karun kita, sekarang giliranmu. Ayo, keluarkan harta karun yang kau miliki dan biarkan bos Gu Feng yang menilainya, siapa tahu, mungkin ada sesuatu yang benar-benar bagus. Kata, harta karun, sangat ditekankan oleh Qin Gui, dibumbui dengan ejekan yang jelas. Jelaslah bahwa, di matanya, harta karun yang dimiliki Huang Xiaolong hanyalah sampah. Kilatan berbahaya melintas di mata Zhao Su dan Zhang Fu saat mendengar kata-kata pemuda itu. Keduanya hendak berdiri, tetapi Huang Xiaolong melambaikan tangannya, memberi isyarat agar keduanya tenang. Huang Xiaolong tidak berbicara dan tidak berdiri. Dia tetap duduk di tempat yang sama sambil mengambil 2 ramuan dari cincin Asura yang dikumpulkannya bertahun-tahun lalu di gua kultivasi yang mulia, meletakkannya di atas meja di depannya. Saat kedua ramuan ini dikeluarkan, energi spiritual memenuhi seluruh aula yang luas. Aroma dari sisi aula ini benar-benar mengalahkan tangkai rumput ungu 9 daun dari sisi lain. Semua orang yang hadir di aula tercengang, menatap 2 tangkai tanaman obat di atas meja di depan Huang Xiaolong. Salah satunya sebenarnya adalah rumput ungu 9 daun, tetapi warna rumput ungu 9 daun itu lebih cemerlang, lebih besar ukurannya, bahkan memancarkan lapisan halo ungu. Di samping rumput ungu 9 daun terdapat ginseng berbentuk manusia, seluruhnya berwarna merah darah, seolah-olah mereka dapat melihat darah bening mengalir di dalamnya, memancarkan cahaya lembut yang berkilauan. Setelah sesaat linglung, keserakahan yang membara merayapi mata mereka. Bos perusahaan penilai puncak kuno itu, Gu Feng, mencapai meja Huang Xiaolong dalam waktu kurang dari 10 langkah, matanya tidak pernah bergerak menjauh dari 2 ramuan di atas meja. Ini adalah rumput ungu 9 daun berusia 10.000 tahun, dan ini adalah ginseng darah ungu berbentuk manusia. Suaranya bergetar, hampir tidak mempercayai apa yang ada di depannya.